Ada yang bilang begini, ada orang yang sholat pikirannya kemana-mana, itu masih mending daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Tahiyatin ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Rabbul Alamin, dialah Tuhan kita satu-satunya. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang berikan kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, rezeki yang begitu banyak, berlimpah, Masya Allah. Maka kita yang paling pertama dan yang paling utama yang harus kita untuk bersama-sama kita panjatkan adalah rasa syukur kita kepada Allah lillahi ta'ala. Nikmat terbesar yang disebutkan oleh Imam Syafi'i jawabannya kepada muridnya bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi nikmat terbesar itu hadirnya Nabi Muhammad menjadi uswatun hasanah di antara kita. Sampai sekarang sudah 1400 tahun lebih kita masih merasakan atmosfer Nabi Muhammad itu memberikan pengaruh yang begitu luar biasa di muka bumi ini. Bahkan di Eropa yang kita tahu banyak non muslim di sana, itu ternyata Inggris saja di tahun 2012 ada sebuah koran keluar bahwa nama yang paling banyak dipakai oleh bayi yang baru lahir, anak yang baru lahir nih di Inggris, itu ternyata diberikan nama bukan lagi Harry, bukan lagi Thomas. Ini tetap ada tapi nomor urutan kedua dan 3. Tapi yang paling banyak itu yang nomor 1 adalah namanya Nabi Muhammad SAW. Mereka saja bangga menggunakan nama Nabi kita. Nah, kita yang lebih layak tuh, makanya di sini banyak nama Nabi Muhammad di depan awal nama anak-anak kita, Masya Allah. Nah, terus ternyata ada seorang non-muslim ibu-ibu, ya mirip lah dengan usia kita ini. Dia ini ditanya sama seorang content creator. Dia non muslim, dia tidak pakai hijab, ditanya, kenal Nabi Muhammad? Dia jawabnya, tahu, kenal. Nah, pertanyaannya ini agak bagus nih. Pas setelah dia tanyakan kenal Nabi Muhammad, kalau misalnya ada Nabi Muhammad saat ini di depanmu dan kamu bisa ngobrol dengan dia, apa yang kamu ingin sampaikan? Dan ternyata respon dan reaksinya ini ibu, ini lagi sosial eksperimen nih, dia menangis. Menangis karena kenapa? Saking terharunya dengan sosok Nabi Muhammad. Karena leadershipnya, kemampuannya, keimanannya, kepemimpinannya luar biasa. Dari segala lini Nabi Muhammad SAW is perfect, sangat sempurna. Bahkan Aisyah istri Nabi SAW radhiyallahu anha itu menyebutkan bahwa kalau mau lihat akhlaknya Nabi, maka Al-Quran adalah akhlaknya Nabi. Maka disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran yang berjalan. Nabi Muhammad SAW. Maka begitu kikir, pelit, bakhil kalau kita mendengar nama Nabi lalu kita lupa bersolawat, maka jangan lupa untuk mengirim solawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan baca apa? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, itu mukadimah kita. Nah, masyiral muslimah rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya dapat kepercayaan dari ibu-ibu majelis talim di Masjid Fatimah Zahra. Alhamdulillah. Jadi banyak ibu-ibu majelis talim ini mengundang. Nah, ini tema yang saya angkat adalah tema yang baru yang belum pernah saya angkat di manapun, mau di khutbah Jumat saya, mau di ceramah Ramadan, mau di majelis taklim maupun undangan ceramah subuh dan sebagainya. Ini baru sekali, masih fresh. Alhamdulillah. Tadi Ummi, atas nama lengkapnya Ummi? Ibu Andi Asmawati. Masya Allah, suara Umi ini indah sekali. Masya Allah, kita kirimkan doa semoga beliau mendapat pahala, kita juga yang mendengar dapat pahala semua ya. Luar biasa Ibu. Saya senang sekali mendengar lantunan ayat suci Quran yang dibawakan oleh beliau. Beliau membawakan satu ayat. Nah, ayat ini yang kita bahas. Apa itu? Surah Ibrahim ayat 37.
Jadi ini adalah doanya sosok Nabi Ibrahim alaihissalam saat meninggalkan sosok istrinya dan anaknya di padang pasir. Dan disitulah cikal bakal berdirinya kota yang begitu besar, Mekah. Nah, ayo kita buka Al-Qur'annya, Ibrahim ayat 37. Kalau surah Ibrahim itu banyak sekali doanya Nabi Ibrahim, tapi yang spesifik, yang agak unik saat ini kita akan bahas ayat 37. Semua di surah Ibrahim itu rata-rata doa. Oke, mari kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca dulu. Ta'awudz dulu. A'udzu minats tsamarat la'allahum yashkurun. Ada satu orang yang bisa baca terjemahannya? Silakan, Bu Haji Maryam. Siapa? Sampingnya. Kita ayah silakan. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Masya Allah, tabarakallah. Mari kita mulai bahas satu persatu. Jadi ayat ke-37 dalam surah Ibrahim ini asbabun nuzulnya waktu itu Nabi Ibrahim mendapat perintah untuk dakwah, ya, mendakwahi di kota lain, tepatnya itu ke Palestina, meninggalkan sosok istri dan anaknya di sebuah lembah. Jadi itu posisinya Ka'bah itu di bawah lembah, di sekitar itu gunung-gunung. Jadi kalau kita lihat itu Tower Zamzam, kalau pernah ki umroh, kita lihat itu kayak masih ada gunung-gunung itu semua gunung dipahat semua itu, subhanallah. Jadi makanya Ka'bah itu di sana ada bukit Safa dan Marwah. Nah, kita tahu bagaimana kisahnya di sana luar biasa. Dan sosok Nabi Ismail yang kita tahu itu nangis-nangis karena butuh air. Dan sosok istrinya Siti Hajar itu awalnya protes, bertanya, kira-kira kenapa saya ditinggalkan? Kenapa kami ditinggalkan? Ternyata Allah Subhanahu wa taala yang memberikan perintah itu, dan Nabi Ibrahim memberikan penjelasan kepada sosok istrinya. Jadi kalau memang itu perintah dari Tuhan, maka pergilah. Kalau bukan, maka sosok istri ini didoakan. Nah, coba perhatikan doanya. Ini ada 3 kunci sukses di dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kalau ini kita terapkan dalam rumah tangga, dalam karirnya Anatta, kesuksesannya Somita, insya Allah. Bahkan kita juga nih, mungkin di sini ada ibu-ibu yang juga turut berwirausaha, ada yang bisnis online, atau ada yang di sini berkantor. Ini bagus sekali nih doa. Coba perhatikan bagaimana ternyata di situ ada urutannya, bahwa tujuannya di sini, ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanam. Bayangkan Mekah ini itu gersang. Dan lihatlah apa yang terjadi sekarang. Ramainya luar biasa. Menjadi pusat kota yang tidak pernah mati. Jadi kalau ada yang mengatakan New York, terus ada yang mengatakan London, atau ada yang mengatakan kota Makau itu kota yang tidak pernah mati, maka lihatlah Mekah. Bahkan walaupun pandemi kemarin, tetap aja ada yang tawaf. Kalau bukan manusia, burungnya yang tawaf. Betul ya? Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Nabi Ibrahim ini. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim. Dan di awal-awal apa doanya? Yakni bagaimana awalnya itu keturunannya yang disimpan di situ tidak ada tanam-tanaman. Dan Masya Allah, doanya Nabi Ibrahim meminta 3 hal. Yang pertama, Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar keturunannya, termasuk istrinya, zuriatnya,
cucunya semuanya didoakan ke bawah. Makanya lahirlah Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa, Nabi Musa, itu keturunannya semua Nabi Ibrahim. Jadi semua itu ke bawah itu keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya didoakan. Kita juga punya anak, kita punya cucu, didoakan. Apa doanya di sini? Berbunyi 3 hal. Pertama, doakan supaya taat sholat. Ini yang pertama. Jadi urutannya adalah kita doakan anak kita untuk taat sholat. Yang kedua, didoakan di sini apa? Dicintai, disukai, disenangi oleh banyak orang. Lalu yang ketiga adalah doakan banyak rezeki. Nah, di sini makanya doanya diberikan rezeki dari buah-buahan, ya. Terus juga, terus yang terakhir di sini mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi ujungnya lagi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni tauhidullah, mengesahkan Allah, bersyukur kepada Allah. Jadi awal dan akhirnya semua untuk Allah. Kita mari simak satu-satu pembahasannya. Jadi yang pertama diminta oleh Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah sholat dulu. Karena walaupun bagaimana karirnya Anatta, kalau Anatta tidak sholat, mohon maaf, tidak selamat. Hebatnya di dunia itu tidak menandakan akan hebat juga di akhirat. Betul? Maka yang paling pertama, kita sebagai orang tua, yang paling pertama itu anak kita sholat dulu. Karirnya mungkin belum sukses, tapi tenang, kalau dia masih jaga sholatnya itu masih aman. Itu masih aman. Karena kenapa? Bekal akhirat. Kita meninggal duluan, tapi dia masih sholat. Di dalam doanya ada nama tersebut. Tapi kalau tidak sholat, apa yang kita bawa jadi amal jariah pada saat kita sudah di dalam kubur? Pada saat di akhirat nanti, malah anak kita yang bisa jadi musuh kita. Iya, nanti itu kita semua akan secara individu akan bertanggung jawab atas amal tak masing-masing. Anak tak itu juga akan bertanggung jawab dengan atas amalnya masing-masing. Tapi kalau mereka sholat, maka doa itu akan sampai ke kita. Makanya doa yang paling kita harapkan sama anak kita apa? Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Masya Allah. Tentu itu doa yang paling kita inginkan. Nah, maka doa ketaatan sholat ini perlu. Jadi kita doakan anak kita untuk menjaga sholatnya. Dan jauh sebelum kita mendoakan, kita dulu yang contoh. Kita sholat dengan waktu enggak? Nah, bahkan orang yang sholat saja itu bisa mendapat kecelakaan. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholati sahun. Jadi celaka orang-orang yang sholat, yakni orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi di sini ulama menjelaskan ada 2. Orang yang lalai dalam sholat itu, jadi orang sholat saja celaka, apalagi yang tidak sholat. Jadi orang yang sholat saja bisa celaka, apalagi yang tidak sholat. Maka kita harus jaga di sini sholat kita. Tapi jangan sampai kita lalai dalam sholat. Yang pertama ini ciri-cirinya adalah kita dalam sholat itu pertama kita tepat waktu. Jadi kalau memang waktunya sudah azan kita dengar, kita sholat. Jangan sampai diakhirkan. Jangan sampai di akhir. Kita biasa meninggalkan sholat itu sampai nanti menjelang akhir. Padahal inilah salah satu ciri kita fawaidul lil musallin. Lalu yang kedua, dalam sholat kita perlu untuk menjaga niat. Supaya apa? Saat kita sholat kita khusyuk. Nah, tapi ada yang pertanyaan, bagaimana caranya khusyuk? Nah, begini. Yang penting kita jaga sholat kita. Sholat tepat waktu kita, 5 waktu kita. Ada yang bilang begini, ada orang yang sholat pikirannya kemana-mana. Itu masih mending daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Iya, sholat tapi pikirannya kemana-mana. Pikirin hutang, anak SPP-nya belum dibayar. Pikiran kemana-mana. Itu masih mending, Ibu. Karena memang kita ini pergi sholat untuk membawa masalah kita di hadapan Allah. Ya Allah, ini banyak sekali pikiran ini, ya Allah. Maka pada saat kita sholat, di awal itu yang paling pertama itu menentukan adalah awalun wal akhirun. Jadi di awal sama akhir, yakni pada saat kita takbir. Betul-betul di situ niat kita, takbir kita harus betul-betul ingat Allah. Dan jangan lupa untuk menjaharkan takbir Allahu Akbar. Nah, awalun wal akhirun. Jadi menentukan itu adalah awal saat kita sholat. Jadi kalau kita sholat itu kita harus sadar bahwa kita mau menghadap Allah ini. Kita mau bertemu dengan Allah. Kita mau ketemuan dengan Rabbul Alamin, pencipta semesta, pencipta kita, pencipta suami kita, pencipta anak kita, dan semuanya, pemberi rezeki kita. Kita mau lagi berhadapan dengan Yang Maha Kuasa. Jadi pada saat kita takbir jangan lupa untuk jaharkan. Ada suara sedikit yang keluar yang kita dengar sendiri. Allahu Akbar.
karena itu rukun. Jangan sampai kita sholat lupa menjaharkan takbirkan. Biasa ini cuma apa? Gerakan bibir. Tidak boleh, kita harus keluarkan sedikit karena rukun. Coba kita sama-sama takbir, latihan kita. Allahu Akbar. Ya kita roll keras juga, karena kalau lagi sholat berjamaah kan tidak bagus ya. Kita sendirian dengar. Yang penting kita dengar sendiri. Itu rukun, wajib itu. Nah, itulah yang menentukan awalnya. Nah, baru yang akhir setelah salam, masyiral muslimah, jangan lupa zikirnya. Apa itu? Istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Ini zikir karena semua mungkin sholat tidak ada yang sempurna, ada yang kelupaan dan sebagainya, maka zikir istighfar ini akan menggugurkan semua apa yang sempat kita lalai dalam sholat. Terbayang-bayang sampai hutang yang lebih banyak diingat daripada Allah. Maka zikir istighfar ini akan menutupi kesalahan-kesalahan kita dalam sholat. Baru baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya jalali wal ikram. Inilah yang harus kita jaga supaya apa? Kita tidak cilaka di dalam sholat. Tidak cilaka di dalam sholat. Nah, jadi ini yang kita harus tanamkan dulu pada diri, dan itu yang kita tularkan ke anak kita. Nah, terus ada kisah menarik ini. Ada seorang anak-anak susah sekali diajari, susah sekali atur. Biar di bagaimanapun ini orang tua ajar dan sebagainya, kayaknya bandel mentongki. Tapi ternyata seorang ibu yang masih bangun dalam sholatnya, lalu dia mendoakan anaknya, terkabul. Kadang kita lupa itu dalam sholat untuk mendoakan anak. Nah, anak bagaimanapun kerasnya, bagaimanapun bandelnya dan sebagainya, kalau kita masih doakan, pasti ketemu hidayah. Nah, jadi ini kisah nyata. Ini anak ini akhirnya apa? Setelah didoakan, dia dapat hidayah, dia taubat. Subhanallah. Jadi kuncinya ada pada seorang orang tua, yakni pada apalagi doa seorang ibu. Ini bagus sekali, kita selalu doakan untuk anak. Jadi kita mau didoakan sama anak, tapi jangan lupa juga doakan sama anak. Tapi saya yakin fitrahnya ibu-ibu itu suka mendoakan anaknya. Tapi jangan sampai kita lalai dalam keadaan kita mendoakannya. Kan ada itu biasa berdoa karena mungkin rutinitas nih, terbiasa nih. Sampai pada saat kita mendoakan kayak udah sadar, harus dalam kondisi sadar. Saat menyebut nama anak itu, kondisi pikiran kita harus sadar bahwa kita sedang menyebut nama anak kita untuk didoakan supaya Allah kabulkan. Nah, ini kuncinya. Jadi supaya anak kita saat taat sholat, insya Allah dia akan ingat kita. Mungkin Ustadz lain sudah menjelaskan tentang keutamaan sholat, tapi yang paling penting ini adalah poin yang kedua dari doanya Nabi Ibrahim. Jadi urutannya itu jelas, taat sholat dulu. Kalau tauhidnya sudah tertanam, dia taat sama Allah, maka yang kedua adalah bagaimana orang-orang mencintainya. Nabi Ibrahim ini mendoakan supaya, bayangkan waktu itu kan saat sudah jauh ini Nabi Ibrahim, Siti Hajar mencari air. Dia melakukan apa? Sa'i, Bukit Safa dan Marwah. Dia itu cuma melihat fata morgana. Dia sudah tahu bahwa di Safa ini tidak ada air. Lalu dia pergi ke Marwah. Tapi kenapa dia melakukan hal yang sama ke Safa lagi? Padahal tadi dari sana aja. Dia cuma punya prinsip bahwa dia cuma sempurnakan ikhtiar. Allah yang berikan rezekinya. Dia cari di Safa dan Marwah, tapi bukan keluarnya airnya di Safa, bukan dapatnya di Marwah. Jadi ibaratnya gini, mungkin kita punya suami kerja, tapi kita tidak tahu dari mana arah rezeki. Bisa saja rezeki kita ada di anak tak. Kita sebagai orang tua cari kerja, bekerja mikir mati-matian, gaji pas-pasan, tapi ternyata bisa saja rezeki kita bukan sama diri kita, tapi sama anak tak. Faktanya Nabi Ismail alaihissalam keluar muncrat air Zam-Zam di kakinya Ismail. Orang tua yang bekerja keras itu bagian daripada apa? Kewajiban mencari nafkah. Mungkin bukan rezeki kita, tapi rezekinya anaknya. Jadi bersyukurlah kita kalau kita ini tetap bekerja, tidak apa-apa. Jadi bukan, jadi ada juga orang bilang gini, kita bekerja bukan karena kita mencari nafkah, tidak. Kita bekerja karena kita lillahi ta'ala, supaya ada pemancing rezeki yang bisa saja bukan dari kantor, bukan dari gaji, bukan dari jabatan, bukan dari karena dimutasi suami atau kita yang dimutasi, bukan karena omset kita bermasalah, bukan. Tapi bisa jadi rezeki itu ada dari anak kita. Jadi kita tetap bekerja. Bukan bekerja tetap, tapi tetap bekerja. Jadi beda kan itu?
Jadi kita tetap bekerja. Masya Allah, apa yang terjadi? Pada saat keluar air Zam-Zam itu, berdatanglah burung-burung dan menjadi kode penanda, dan banyak kafilah-kafilah itu melihat dari kejauhan. Kan itu miliknya siapa? Miliknya Siti Hajar dan Ismail. Dan ternyata sosok istrinya Nabi Ibrahim ini begitu memuliakan orang-orang yang datang. Jadi ternyata kuncinya di sini adalah kita mesti dicintai oleh orang-orang sekitar. Jangan sampai kita lebih banyak musuh. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa 1000 teman itu terlalu sedikit, 1 musuh itu terlalu banyak. Nah, itulah kenapa kita perlu harus bisa lebih baik lagi akhlak kita kepada sesama. Makanya kenapa Siti Hajar ini didoakan supaya dicintai. Jadi ini ada namanya kita itu buat senang dulu. Kita harus menyenangkan orang-orang sekitar, tetangga, keluarga, termasuk sama suami. Jadi kalau kita mau pancing rezeki, kan ini doanya ini Nabi Ibrahim, ujung-ujungnya adalah di poin yang ketiga, didoakan supaya diberikan rezeki. Yarzuquhum, apa ya doanya di situ, diberikan rezeki dari buah-buahan. Nah sekarang di Mekah itu luar biasa ya, apapun bisa kita dapat di sana. Walaupun mungkin bukan dari sana, tapi banyak sekali orang yang mau jualan di sana. Laku keras, perputaran ekonomi di Mekah itu masya Allah. Itu tower Zam-Zam saja itu harganya berapa itu 1 kamar. Itu luar biasa, mendatangkan banyak orang dari seluruh negara yang datang. Mau dari benua Eropa, Afrika, mau dari Amerika, apalagi di negeri kita Indonesia. Kita menyumbang juga banyak sekali devisa buat di sana. Itu karena doanya Nabi Ibrahim di awal. Jadi dampaknya terkabulnya doa itu, kita faktanya mau umroh. Hampir bahkan setiap tahun mungkin mau sekali ke umroh. Siapa di sini mau setiap tahun umroh? Nah, itu doanya Nabi Ibrahim terkabul itu. Karena ada panggilan. Kayak rindu ke sana. Itu kalau lihat begitu postingan-postingan muncul di sosial media, orang berangkat umroh pasti kepengen lagi tuh. Gitu. Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim supaya ada kecenderungan, ada rasa orang itu bahagia, senang. Kenapa senang? Karena pelayanannya sosok Siti Hajar terhadap kafilah-kafilah yang datang. Nah, kasih air. Iya. Makanya kenapa kita perlu itu berbuat baik dulu kepada orang sekitar. Banyak orang itu terlalu fokus dengan yang jauh, padahal yang dekat lupa. Siapa itu? Keluarga kita. Baru siapa? Tetangga. Baru siapa? Orang dari luar kompleks Karundrut. Jadi dahulukan dulu, lingkar pertama itu adalah keluarga kita, diri kita, keluarga kita. Kan pasti aman ini Siti Hajar sama Ismail, karena Nas demi kekenyangan dengan air begitu, akhirnya dia bisa bercocok tanam, tumbuhlah banyak hal. Baru kita membantu tetangga, kafilah-kafilah yang di sekitar, baru datanglah akhirnya apa yang terjadi, lihatlah Mekah. Nah, Allah berikan rezeki kalau kita menaati 2 hal ini. Apa itu? Yang pertama, ati Allah. Lalu yang kedua adalah kita berbuat baik kepada sesama. Jadi kalau saya sebut di sini adalah cinta segitiga. Ya, apa maksudnya ini cinta segitiga? Jadi gini, ini kesimpulan dari kajian kita nih. Kalau cinta segitiga ini kita jaga, insya Allah rezeki itu datang dari arah yang tak disangka-sangka. Nah, ini rumusnya. Yang paling atas itu Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini dan ini orang lain. Kita berbuat baik kepada orang lain bukan karena untuk orang lain tujuannya, tapi untuk yang di atas. Mau dia hina kita, mau kita tetap berbuat baik. Mau dia musuh kita tetap berbuat baik. Kalau bisa kita yang dulu minta maaf. Karena dalam Islam itu batasnya 3 hari saja kita tidak saling berbicara. 3 hari batasnya. Setelah itu kita harus mendahului. Kalau dia tidak mendahului untuk bicara dulu, kita yang dahului. Kalau dia tidak minta maaf dulu, mungkin menurut kita dia yang salah dulu, kita tetap minta maaf. Itu rumusnya. Karena tujuan kita adalah taat sama Allah. Taat sama Allah itu adalah kita ikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Atiullah wa atiur Rasul. Mayyuti'ur Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat ikut sama Rasulullah SAW, sunnahnya Rasulullah, maka hakikatnya dia telah taat kepada Allah. Jadi kunci yang paling pertama sehingga dapat yarzuquhum, kita diberikan banyak rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah taat. Lalu yang kedua, jangan lupa kita bukan mencari musuh tapi cari banyak teman. Kita banyak sahabat, kita perbanyak apa? Orang-orang yang senang sama kita. Mungkin ada yang tetap tidak suka sama kita, pasti itu.
Faktanya di dalam surah ini, dalam ayat ini, di situ disebutkan oleh doanya Nabi Ibrahim bahwa sebagian. Artinya apa? Mungkin tidak semua orang kenal kita. Tapi kalau ada yang kenal kita, pastikan orang itu suka dan senang sama kita. Maka kalau kita sudah menjaga cita segitiga ini, tujuan kita berbuat baik untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan ini kita akan dapatkan kebahagiaan, rezeki. Mari kita ini kuncinya nih. Kita tebarkan kasih sayang. Ini kuncinya. Tebar kasih sayang. Jangan sampai kita cuma mau cari uang. Ada orang itu, ya kalau ibu-ibu saya tahu nih, 2 janda butuh itu. Kalau bukan kasih sayang, kasih uang sama masuk dari suami tuh. Ibu, ini rumus ini. Kalau kita mau dikasih uang lebih banyak, coba kita ulangi kata-kata ini ya. Kalau kita, coba diulangi lebih keras. Kalau kita ingin dikasih uang, beri suami kasih sayang. Pasti dikasih. Karena yang namanya orang itu jadi begini. Mungkin bukan suami kasih, tapi tiba-tiba ada rezeki dari keluarga datang bawa. Jadi gini, rezeki itu datangnya tak disangka-sangka. Sebagaimana sosok Siti Hajar ditinggalkan sama suaminya, bukan suaminya yang kasih nafkah. Lihat nih di padang pasir, gersang, tidak ada kehidupan, air susah didapat. Nah sosok Nabi Ibrahim pergi apa? Pergi ketemu istri pertamanya. Serius ini dalam kisah sejarah ini, dia sebenarnya tinggalkan Siti Hajar karena dia harus menemui juga istri pertamanya. Dia harus adil dong. Iya, dia tinggalkan, tapi doanya Allah kabulkan. Siapa yang lebih sejahtera saat ini? Siti Hajar, karena doanya. Iya, Allah yang jamin. Jadi kita ini bukan bergantung sama suami, tapi tugas kita menyenangkan suami. Iya. Tugas kita menyenangkan suami, tugas kita membahagiakan tetangga. Pokoknya tebar kasih sayang. Buka hati. Jadi tidak apa-apa. Sama anak kita kasih sayang. Sama anak, perbanyak interaksi. Interaksi di sini adalah jangan menutup diri untuk tidak berinteraksi dengan sesama. Ada orang yang ketika sudah meninggal suami, dia lupa berinteraksi sama. Tetap berinteraksi. Kita harus tetap berinteraksi. Kita harus tetap, karena orang yang akan mendoakan paling pertama itu adalah orang yang kenal kita. Iya, yang mengurus jenazah kita juga siapa? Kalau bukan tetangga. Jadi kita tidak boleh menutup diri. Kita harus tetap kita tetap harus berinteraksi. Nah, terus kuncinya ini sebenarnya dalam kehidupan. Mungkin di sini ada ibu-ibu pebisnis, di sini ada yang berwirausaha. Lihat mikir, kalau pedagang-pedagang itu orang yang paling kuat interaksinya, itu yang paling banyak transaksinya. Jadi interaksi mengundang transaksi. Ada orang cuma fokus sama uangnya, makanya mohon maaf kalau uang yang kita fokusi menjauh. Tapi kalau kita fokus dengan tebar kasih sayang, membangun ketulusan, memang tidak ada jengki, ada niatan modus di situ. Tapi betul-betul tulus. Nah sekarang yang diuji ini adalah para caleg, caleg ini yang paling diuji nih. Caleg ini yang paling banyak diuji ketulusannya. Padahal sebelum dia jadi caleg, ya dia melakukan hal yang biasa juga. Nah makanya kita ini harus menjaga ketulusan dalam menebarkan kasih sayang. Urusan siapa yang kasih menang, urusan siapa yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Betul? Iya. Jadi Allah sudah takdirkan itu di atas terhadap rezeki kita, rumah tangga kita, sama suami kita, sama pribadi kita, dan juga sama anak kita. Siapa yang kasih? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita jualan, apapun yang kita jual, tetap kita tersenyum. Ya, kalau dia cuma tanya-tanya kan biasa itu ada PHP, pemberi harapan palsu. Alias kalau kita lagi jualan online CLBK. Chatnya lama, belanja kagak. Dia CLBK ya. Dia chatnya lama sekali. Nah, tanya-tanya ini bilang bagaimana kandungannya ini, bagaimana manfaatnya ini, berapa harganya. Ujungnya nggak beli. Tetap kita tersenyum. Karena tugas kita adalah melayani.
Iya, karena bisa saja dia tidak beli di sini, tapi yakin dan percaya kalau kita tetap tulus membantu orang yang tidak beli, Allah akan datangkan pembeli yang tidak niku-niku, tidak bertanya banyak, tiba-tiba tahu-tahu beli. Dan itu sering terjadi Bapak Ibu. Ini ada bapak-bapak di sini, sorry. Ibu-ibu. Anakku jadi laki-laki satu. Jadi kita ini tetap tebar kasih sayang. Nah, maka kuncinya di sini, orang tidak beli tetap senyum, yarzuquhu. Jadi Allah akan berikan dampaknya adalah rezeki berupa buah-buahan. Supaya apa? Ini tujuannya nih. Kalau Allah sudah kasih rezeki harus kembali lagi paling atas supaya kita bersyukur. Bersyukur ini berarti kita kembali lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan pertama didoakan ini sosok istri dan anaknya Nabi Ibrahim adalah supaya taat sama Allah. Lalu ujung-ujungnya adalah kembali taat sama Allah. Ingat lagi bahwa Allah yang kasih ki. Bukan suami kita yang kasih ki, bukan customer kita yang kasih ki, bukan tetangga kita yang kasih ki, bukan siapa yang kasih ki, tapi Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan hati semua orang-orang itu. Suami ta, tetangga ta, teman ta, sahabat ta, customer ta, anak ta, bahkan itu semua Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan hatinya. Makanya ada kecenderungan. Di situ disebutkan bahwa orang senang sama kita. Kalau orang cenderung sama kita, maka Allah akan gerakkan hatinya supaya apa? Menolong kita. Orang gerakkan hatinya untuk membeli barang-barang kita. Allah gerakkan hatinya untuk membantu kita. Itu tujuannya. Nah, jadi ujungnya adalah tauhidullah. Kita semua harus ingat Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah, tidak ada sekutu. Tidak boleh kita percaya dengan hal-hal yang kesyirikan. A'udzubillah. Ini harus kita hindari. Makanya Ibrahim itu diberikan istilah bapak tauhid. Dia itu dapat gelar bapaknya tauhid. Jadi yang dia bawa ini adalah tauhidullah. Sampai-sampai ketika dia pergi meninggalkan istrinya dan anaknya, dia pergi apa? Pergi nabungkar berhala-berhala yang dipajang oleh raja siapa? Baru dia sisakan satu dari berhala itu dengan sebuah kapal. Nah, itu kita lebih tahu kisahnya. Apa artinya? Bahwa kalau mau diberikan rezeki yang banyak adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidullah, salat yang kita jaga. Karena kalau salat kita jaga, kita sudah pegang kuncinya surga. Salat kalau kita jaga, kita sudah pegang kuncinya surga. Kalau kita sudah pegang kuncinya surga, tinggal masukin nanti. Hanya permasalahannya adalah isi surganya apa? Firdaus kah? Aden kah? Atau surga yang lain? Tergantung amal soleh. Makanya kenapa kita harus fastabiqul khairat, harus berbuat baik kepada sesama, harus dilayani dengan tulus sesama. Karena itulah bekal-bekal pahala yang terkumpul, yang nanti kita tinggal petik, yang kita panen nanti di surga. Karena kuncinya sudah kita pegang, salat. Saat kita buka kuncinya, kita masuk di dalamnya, kita tinggal menikmati pohon-pohon dari zikir kita dan istana yang kita bangun dari sedekah yang kita lakukan kepada sesama. Terus berbakti kita kepada orang tua atau kepada siapapun. Anak kita juga kita layani dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau anak kita misalnya masih kecil-kecil, anak-anak kita misalnya ada yang bandel, tetap kita tulus melayani. Bagaimanapun itu. Iya. Karena Allah titipkan kita anak, itu tandanya Allah kasih sebuah ujian supaya apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena anak itu milik tak, bukan. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukurlah kita kalau kita masih diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu tetangga, ya misalnya ada yang cerewet. Itu amanah buat kita untuk tetap berbuat baik. Iya. Bagaimanapun tetangga kita, tetap kita berbuat baik kepada siapapun. Kita harus tetap memulai berbicara. Kita mulai untuk mendahului. Kalau misalnya dalam 3 hari teman lagi bicara, tetap kita yang mulai. Tetap kita minta maaf. Kalau perlu kita bawakan hadiah yang paling pertama, kita yang duluan. Jangan menunggu dia. Kita yang duluan. Kalau kita sudah membiasakan ini, cinta segitiga ini terjadi, maka rezeki kita bisa nikmati, Masya Allah, sebanyak-banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita dijaga, tetap jaga ketulusan hati kita. Selalu kita mulai dari niat yang tulus, niat yang baik, lillahi ta'ala. Kalau niat kita lillah, apapun aktivitas tidak akan pernah kita merasakan lelah, insya Allah. Demikian, kita lanjut. Mungkin ada sesi tanya jawab, kita berikan ke hostnya. Terima kasih Ustadz.